Adin. Saya di sini tidak akan memberikan materi, Bapak Ibu ya. Saya hanya akan memberikan sedikit motivasi atau semacam berbagi rasa apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya alami selama masa pandemi COVID-19 ini. Di mana dari mulai bulan Maret ya Bapak Ibu ya, sampai bulan ini kita semua hanya bisa melakukan DDR, melakukan PJJ, namun dengan bekal-bekal keterampilan yang kita miliki, insya Allah kita bisa mendampingi siswa kita dengan baik. Pak Saifuddin, saya diberi untuk bisa share screen nggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Silakan. Baik. Mungkin ada gambaran sedikit saya akan kepada teman-teman MGMP, IPA khususnya. Di sini saya akan memberikan ini ya. Mungkin langsung dari sini aja. Saya siapin materinya dulu, tadi saya belum buka. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya akan share screen berbagi kepada teman-teman semua. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Perlu dibesarkan nggak ya? Coba. Saya besar ya, nanti kalau nutupin mungkin di slideshow aja, Bu. Ya, saya slow. Oke, baik Bapak Ibu. Kembali lagi ya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya selama masa pandemik ini untuk melaksanakan pendampingan jarak jauh kepada Bapak Ibu guru maupun kepada sekolah. Nah, ini mungkin saya hanya menyampaikan biodata saya saja. Saya yakin yang sudah masuk MGMP lama sudah kenal ya. Kemudian juga ini perjalanan karir saya dari mulai jadi guru sampai menjadi pengawas. Ya, baik Bapak Ibu, ini hanya sedikit saja. Salam kenal buat yang baru bergabung di MGMP IPA. Ini kita dalam rangka berbagi. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan. Nah, di sini sangat ingin menyampaikan sedikit bahwa saat ini Bapak Ibu guru, termasuk saya juga pengawas, kepala sekolah, ya semuanya itu mengalami transformasi. Karena sekarang kita sedang pada tema menjadi guru digital, mas saya angkat di sini temanya guru ya, guru mengalami transformasi. Dari dulu kita sebut sebagai konvensional, di mana belum banyak menggunakan perangkat digital dalam menjalankan tugas sebagai suatu kebiasaan. Nah, sekarang ini kita dituntut menjadi guru di era digital, di mana kita menggunakan perangkat canggih ya. Ya. Nah, konsekuensinya apa dalam transformasi ini? Saya mengutip dari teori liminalitas dari Victor Turner, di mana ada masa atau fase preliminal, kemudian fase liminal, dan fase postluminal. Di sini, guru menjalankan sehari-hari sebagai kebiasaan dan kenyamanan. Belum banyak yang memanfaatkan teknologi, itu fase preliminal. Nah, di fase liminal disebut juga dengan fase ambigu, di mana satu kaki kita itu ada di preliminal atau konvensional dan satu kaki ada di postliminal atau era digital. Di sini kita untuk tahap refleksi diri untuk memilih. Nah, fase berikutnya yaitu guru era digital, di mana menjalankan tugas-tugas kita
menggunakan bantuan perangkat yang canggih, nyaman dalam mengakses atau menggunakan teknologi, dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru ya di dalam melaksanakan kegiatan kita. Perkembangan teknologi ini, Bapak Ibu, itu mengalami atau terjadi pergeseran interaksi dari nyata ke maya. Seperti sekarang ini kita bertatap maya untuk berbagi ilmu-ilmu untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kita semua. Itu. Jadi di sini kita mungkin ada yang di rumah, ada yang di sekolah gitu ya, kita bisa ketemu dalam satu room untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pergeseran interaksi dari nyata ke maya. Nah, kondisi masa depan untuk di era digital itu saya yakin tidak hanya berhenti di masa pandemik, tapi akan berlanjut karena kita sudah membekali diri kita selama masa pandemik ini untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, di mana kita bisa mengakses informasi melalui banyak cara dengan mudah ya, di mana kita bisa mengakses teknologi kapan saja kita mau. Nah, disinilah terjadi perubahan-perubahan pola pikir untuk kita semua, terutama untuk guru, di sini untuk memasuki guru era digital. Dengan masuknya ke pola guru era digital inilah, Bapak Ibu, kita punya pola kerja yang baru. Di mana di sana ada perubahan relasi, tadi saya sampaikan, dari nyata ke maya, kemudian dari keterpaksaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Dulu kita jarang menggunakan video-video pembelajaran barangkali ya, karena sekarang itu adalah kita harus gunakan, kita harus manfaatkan, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Juga terjadi digital society, di mana terjadi pola pikir dan juga pemenuhan infrastruktur. Nah, pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, ini adalah kita sebut dengan kondisi yang tiba-tiba. Kita sebut juga dengan kondisi yang luar biasa. Kondisi inilah yang kita bisa katakan sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya di mana kita, baik itu guru, pengawas juga ya, akan menjadi atau melaksanakan tugas-tugas pokok kita, jadi guru digital, untuk menuju ke di mana guru masa depan di era abad 21. Jadi ini yang kita sebut sebagai berkahnya atau positifnya pandemi COVID-19. Di sisi negatifnya, ini adalah suatu pandemik ya Bapak Ibu ya, yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi ini seluruh dunia. Apalagi saat-saat ini seperti gelombang kedua, penderitanya atau suspeknya semakin banyak. Jadi, tapi kita juga harus syukuri di sisi positifnya, ini adalah, atau saya katakan ini berkah, karena saya mengalaminya ya Bapak Ibu ya, ini sebagai kondisi yang tiba-tiba, kondisi yang luar biasa, yang menjadikan pintu masuk kita, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus menuju ke era digital, untuk menuju menyongsong masa depan di abad 21. Nah, pembelajaran, kemudian juga pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua, ini bergerak Bapak Ibu ya, dari kondisi konvensional akan menuju ke pola kerja baru digital. Nah, tadi saya katakan pintu gerbangnya apa tadi, yaitu pandemi COVID-19, di mana terjadi dekonstruksi sistem pembelajaran, juga pola kerja. Sehingga kita sebut di sini adalah terjadinya perubahan pola pikir. Nah, pola kerja baru secara digital, sesuai dengan perkembangan abad 21, inilah yang kita sebut dengan pola kerja baru. Nah, di sini juga untuk tupok atau tugas pokok Bapak Ibu, yang seperti biasa ya, kita melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, berarti KBM, evaluasi, analisis. Hanya bedanya
Kalau sebelum pandemi kita melakukan dengan menggunakan tatap muka atau ketemu di ruang real kelas, sekarang Bapak Ibu melaksanakan semuanya itu melalui tatap maya, melalui virtual conference atau melalui ini ya, ruang virtual atau ya misalnya banyak aplikasinya ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, harapan saya Bapak Ibu semuanya akan menjadi guru pembelajar. Di sini mengikuti kekinian-kekinian di era digital, ini sesuai dengan kondisi sehingga siswa kita semua akan menjadi siswa-siswa yang smart. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh testimoni saya alami selama masa-masa pandemik, pendampingan terhadap sekolah, terhadap guru binaan saya khususnya ya, karena pada waktu bulan Maret, April, bahkan sampai Mei pertengahan itu, kami tidak bisa berkunjung ke sekolah. Karena ya itu tadi, kita harus melakukan protokol kesehatan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan yang saya ikuti. Alhamdulillah APSI Pusat itu memfasilitasi sehingga saya bisa mengikutinya secara virtual. Kegiatan-kegiatan selama dari mulai bulan Maret sampai sekarang yang pernah saya ikuti, dari mulai pengawasan digital, best practice, makalah, forum ilmiah, guru inovatif, kemudian juga Microsoft Office 365, kemudian e-pengawas, portofolio digital, dan sebagainya. Nah, disinilah di portofolio digital inilah, alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Adin, yang nanti bersama dengan Bapak Ibu akan memberikan ilmunya yang super sekali nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu beruntung bisa bertemu dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau sehingga saya punya portofolio digital. Walaupun sampai hari ini belum lengkap. Jadi saya malu kepada Pak Adi nanti karena kalau dilihat belum banyak perkembangannya. Jadi saya waktu dengan Pak Adin saya belajar membuat buku tamunya. Bapak Ibu, dengan menurut saya dengan kegiatan ini Bapak Ibu juga bisa lakukan. Apalagi mulai hari ini MGMP IPA sudah memfasilitasi. Ini kegiatan yang sangat bagus sekali dan jangan sampai dilewatkan karena dengan kegiatan ini kita bisa melatih keterampilan-keterampilan kita sehingga kita semakin percaya diri, khususnya untuk saya itu bisa mendampingi sekolah dengan baik, bisa mendampingi guru-guru dengan baik, walaupun kita mungkin tidak bertatap muka, hanya bertatap maya. Saya sudah punya kelas-kelas virtual melalui Microsoft Teams, ya, saya buat kelas-kelas pendampingan. Kebetulan ada beberapa sekolah yang sudah memiliki akunnya untuk guru-gurunya sehingga saya bisa membuatkan kelas virtualnya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas virtual seperti ini dengan siswa-siswanya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa memberikan materi, bisa sharing di sana, bisa juga seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu guru bisa mengumpulkan RPP di sini, saya bisa memberi feedback, saya bisa memberikan masukan-masukan maupun share materi di sini. Sehingga tanpa bertemu, saya bisa tetap berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, khususnya binaan saya. Barangkali ini Bapak Ibu sedikit testimoni atau pengalaman pribadi saya, karena saya pikir ini sangat baik sekali untuk Bapak Ibu juga bisa lakukan, karena kita memiliki tugas masing-masing. Kalau Bapak Ibu sebagai guru mendampingi siswa, kalau saya akan mendampingi kepala sekolah dan juga akan mendampingi Bapak Ibu guru. Jadilah pembelajar sejati, terus-menerus belajar Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar. Karena memang belajar itu tidak ada selesainya untuk membekali diri kita. Baik, Bapak Ibu, hanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan bersama dengan Pak Adin. Luar biasa beliau ya, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita semua siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa
mengambil atau mengikuti dari ilmu-ilmu tersebut dan nantinya mengimplementasinya di sekolahnya masing-masing atau di kelas digitalnya masing-masing. Mohon maaf. Pencet unmute. Baik, terima kasih kepada Akan Ibu pengawas kita, Ibu Nur Alifah, SPDPD, yang telah berbagi pengalaman kepada kita. Beliau yang sudah senior pun masih tetap semangat untuk belajar. Apalagi kita yang masih muda-muda, jangan kalah semangat ditambah Ibu Haji Nur yang luar biasa. Beliau rajin mengikuti seminar, bahkan ilmunya mungkin sudah jauh lebih dari kita. Terima kasih Bu Narifah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kami semua dapat mengikuti jejak. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Adi Fafarisa untuk menjadi pemateri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Saifuddin yang saya hormati sebagai Ketua MGMP IPA Kota Bekasi. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Alifah sebagai pengawas. Ya, betul ya. Saya sangat kagum dengan beliau. Semangatnya itu luar biasa. Jadi usia tidak menghalangi all this but goal this katanya. Jadi usia itu tidak menghalangi kita untuk belajar, menjadi manusia pembelajar atau long life learner. Ya, itu yang menjadi saya semakin termotivasi ketika diminta oleh Pak saya sebagai Ketua MGMP untuk memberikan pelatihan. Wah, saya semangat sekali. Karena jangan sampai ilmu yang saya miliki hanya saya nikmati di kalangan saya sendiri saja. Gitu. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua di sini supaya memiliki kemampuan kalian yang akan nanti terus berkembang. Karena teknologi itu tidak akan stuck ya, tidak akan berhenti. Dia akan terus berlanjut mengikuti perkembangan zamannya. Nah, karena ini siang, tentunya momennya pasti banyak halangannya ya. Antara ngantuk, lelah gitu ya. Yang sudah makan jadi ngantuk, yang belum makan juga nggak konsen. Nah, saya ada sedikit game dulu sebentar ya. Kita nanti ini game yang sangat biasa, pasti Bapak Ibu suka mengerjakannya. Kemudian nanti jawabannya tuliskan di kolom chat ya, yang cepat, yang tercepat nih nanti yang saya lihat nih ya. Coba saya akan coba tampilkan. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita main kuis tebak gambar ya. Nah, kuis ini pasti sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, silahkan nanti dijawabnya di kolom chat ya, dalam waktu 5 detik. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak. Saya Saifuddin nanti lihat ya di kolom chat, siapa nih yang paling cepat. Katanya dapat hadiah dari Ketua MGMP. Kita mulai ya, 1, 2. Oh, sebelumnya sudah bisa lihat belum gambar saya, Bu? Bapak Ibu. Sudah ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan ditulis jawabannya di kolom chat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba dilihat Pak saya, siapa yang paling benar jawabannya? Cek di kolom 1 ya. Jawabnya di mana sih, Dek? Di chat, di chatting. Di kolom chat. Iya. Kan di Zoom itu ada chatting, Bu. Nah, itu bisa diisi. Oke, jawabannya Apa juaranya? Oke. Juaranya
Pertama adalah Bu Dewi Ratnaningsih. Woi. Lanjut nih yang kedua. Ayo, yang kedua. Yang kedua. Jawab. Asahas. Disimpan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa yang betul jawabannya? Muhammad Rizal, SMP IT Sidki apa ya? Oke, lanjut ya yang ketiga. Muhammad Rizal. Nah, yang ketiga nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, siapakah yang tercepat? Bu Andini Eka Putri. Oke, mantap. SMP Madya Bakti kalau nggak salah. Oke, lanjut berikutnya nih. Supaya nggak stuck dulu ya, kita pemanasan dulu. Apa nih? Ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa ya Pak saya yang pertama? Bu Desi Nur Setiawati. Oke, last one. Terakhir nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, wah sudah banyak nih. Siapa nih yang menjawab? Karena saya tidak bisa melihat chattingnya nih. Yang benar. Bu Andini Eka Putri. Wah, 2 kali ya Bu Andini ya? 2 kali. Oke, terima kasih. Baik, Mantap. mantap. Ya. Kita lihat di chatting. Waduh, betul ya. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini sedikit apa ya, simulasi kita menggunakan media teknologi itu untuk kegiatan apa ya, yang sedikit menyenangkan sisi siswa. Karena gaming atau gamification yang sekarang sangat in itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi jika bicara aktualnya bahwa dunia digital ataupun gamification itu di tempat anak itu jadi satu. Jadi tempat anak bermain, tempat dia belajar. Itu tak bisa dipisahkan, itu jadi satu. Tempat dia belajar, tempat dia bermain. Jadi sangat sulit ya untuk kita memecahkan. Nah, solusi dari kita adalah ya menjalankan kegiatan yang bersifat gamification. Apapun kegiatan kita jalankan dengan memasukkan unsur-unsur game di sana. Sehingga anak merasa dilibatkan, kemudian tertantang, dan dia mempunyai motivasi. Kalau bicara ada kata hadiah, itu kan pikirannya, wah ada hadiahnya nih. Ada yang membangkitkan motivasinya. Walaupun kata Pak saya hadiahnya hanya Al-Fatihah ya, akan dihadiahkan kepada pemenangnya. Akan didoakan semoga sehat selalu. Itu contoh ya. Nah, baik Bapak Ibu, tak kenal maka kita kenalan. Ya, saya sudah menyiapkan slide kita. Nanti selama 3 kali pertemuan, insya Allah siapkan energinya, siapkan motivasinya, dan siap untuk langsung praktek ya, mengerjakan semua yang telah didapatkan. Supaya apa? Hasil riset selama saya memberikan pelatihan itu hanya 30% ilmu yang didapatkan setelah pelatihan. Lalu yang 70-nya kemana? Itu tergantung kepada daya jelajah eksplorasi masing-masing. Karena kalau tidak pernah dicoba, dieksplorasi, maka tidak akan bisa. Karena ini bukan pemahaman ya, ini adalah keterampilan. Jadi kalau nggak pernah berarti maka akan sangat sulit untuk kita dapat. Nah, saya akan menampilkan slide yang sudah saya buat. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu bahwa di dunia tatap maya ini
ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah webcam, kedua adalah mikrofon. Nah, dua hal ini sangat penting karena ini bisa mengganggu jalannya kegiatan. Jika sedang tidak berbicara, maka dinonaktifkan mikrofonnya. Ini jadikan sebagai budaya normal kita. Kedua, jika melakukan kegiatan yang memang tidak layak untuk ditonton, maka off-kan kameranya. Karena saya sering mengisi di pelatihan-pelatihan pengawas seluruh Indonesia itu, kadang lagi ngisi pelatihan ada yang tertidur, dia lupa mematikan cam-nya. Bahkan ada yang sedang bukan tidur duduk tapi tidur di kasur gitu. Karena emang itu seluruh Indonesia kegiatannya. Jadi mungkin itu belum menjadi budaya kita, belum menjadi new adaptation kita. Maka oleh karena itu dua hal yang harus Bapak Ibu selalu perhatikan adalah webcam dan mikrofon. Webcam itu karena sangat banyak ya kasus yang lupa mematikan padahal dia sedang berbuat apa kita nggak tahu. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan slide yang saya buat, tidak panjang karena kita akan langsung praktek. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti mohon siapkan laptopnya untuk mengikuti panduan-panduan yang saya berikan. Saya akan siapkan tampilan saya. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi inti di hari pertama ini, di pertemuan kita yang pertama tentang pelatihan guru digital batch 1. Karena idealnya akan kita buat beberapa angkatan ya. Sampai kapan? Sampai semua guru Bekasi menjadi guru digital. Ya. Ini impian saya tentunya, dan ini digagas oleh Pak Saifuddin. Sangat luar biasa visinya beliau, bahwa memang saya akui sekarang ini Bapak Ibu pasti sudah mengenal yang namanya aplikasi pembelajaran online seperti Kuiper, ya, Kelas Pintar, Ruang Guru dan sebagainya. Yang tentu mempunyai plus dan minus ya dalam hal penyajiannya. Plusnya adalah sekolah ataupun Bapak Ibu sudah siap, sudah ready dengan konten. Jadi nggak pusing lagi untuk mencari konten, browsing, googling, YouTuber, dan sebagainya. Tinggal pakai, tinggal share. Nah, tapi tentunya sisi mungkin kurang enaknya adalah ada cost di sana. Ada biaya yang harus dibayarkan setiap tahun. Lalu yang kedua, skill Bapak Ibu tidak bertambah. Artinya SDM-nya ya itu-itu aja. Tidak ada motivasi untuk eksplorasi. Padahal setiap kita, kalau saya meminjam istilah Apple itu adalah everyone can create. Setiap orang itu bisa membuat apapun ya, apalagi hanya video pembelajaran. Nah, saya alami di sekolah saya bahwa ketika gurunya itu membuat video, walaupun cuma video yang simpel, sederhana gitu ya, tapi lebih masuk kepada siswanya dibanding dia menonton video-video orang di YouTube yang dibagiin di Google Classroom. Suruh ditonton, anak kan tidak ada bondingnya, tidak ada ikatan emosionalnya. Maka melalui kegiatan ini, semoga Bapak Ibu guru semua nanti bisa mengaplikasikan. Nah, oleh karena itu kita kenalan sedikit terlebih dahulu ya. Nah, ini nama saya Adi Nova Isa. Saya adalah Apple Teacher, kemudian Google Certified Educator, serta Microsoft Innovative Educator. Nah, apa itu semua Bapak Ibu? Itu semua adalah sertifikasi internasional yang diberikan kepada semua rekan pendidik di seluruh dunia. Syaratnya apa saja? Hanya mengintegrasikan teknologi. Terserah Bapak Ibu mau pakai teknologi Apple, mau pakai teknologi Google, ataupun Microsoft. Seperti yang tadi Ibu Nur Arifah tunjukkan ya, menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu semua tergantung kepada lagi-lagi kesiapan sekolah, kesiapan siswa dan gurunya, atau kepada profil sekolah. Nah, kebetulan saya mengambil tiga-tiganya sertifikatnya. Jadi, alhamdulillah bisa sedikit membagikan kepada bentar nih ada mic yang masih on ya. Oke, saya off-kan dulu ya mikrofonnya.
Nah, semua ini nanti Bapak Ibu juga bisa ambil ujiannya. Karena ini gratis ya, tidak bayar. Mungkin yang bayar hanya di Google ya, itu pun tidak mahal. Mengambil ujian sertifikasinya tidak mahal. Ini diakui internasional, kita bisa punya komunitas internasional, kita bisa berbagi, kita bisa sharing dengan saya mute all dulu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi presentasinya. Oke. Ya, jadi Apple Teacher itu adalah sebuah penghargaan dari Apple kepada guru yang menggunakan teknologi Apple. Kemudian Google Certified dan Microsoft juga sama. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pandemik COVID ini tentunya membawa dampak, ya, dampak perubahan. Tadi yang Ibu Nur Arifah sampaikan, ada blessing in disguise, ya, ada berkah di dalamnya. Yang pertama adalah, maka kita bisa melihat skemanya seperti ini yang Bapak Ibu lihat di layar saya. Yang pertama adalah kita akan berbicara change, ya, perubahan. Perubahan apa ya yang akan terjadi di dunia pendidikan kita, di sekolah kita, di anak-anak didik kita, bahkan di anak-anak kandung kita ya. Pasti kan Bapak Ibu sudah mempunyai anak ya, bahkan mungkin ada yang punya cucu. Karena ini akan menjadi yang disebut norma baru ya, atau new adaptation atau new normal. At least setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal yang Bapak Ibu harus siapkan. Yang pertama adalah norma pembelajaran. Satu adalah cara guru mengajar akan berubah. The way you deliver the material will be changed. Akan berubah nih cara kita mengajar. Yang tadinya di kelas ya pakai papan tulis, pakai proyektor, pakai LKS, nanti akan berubah dengan pandemi ini. Yang kedua juga cara siswa juga akan berubah juga belajarnya. Lalu yang ketiga, pembelajaran mandiri ini yang akan menjadi norma, yang akan menjadi new adaptation. Bahwa nanti menjadi self-guided learning yang akan nanti mereka baik, saya lanjutkan ya, karena tadi banyak gangguannya. Nah, berikutnya adalah koordinasi sekolah. Nah, ini ke level yang lebih tinggi lagi ya, Bapak Ibu, ke dalam sekolah. Karena kita harus berubah cepat ya semasa pandemik ini, koordinasi sekolah dan OTM atau orang tua murid juga harus kita semakin intensif. Dengan kata kuncinya adalah semakin berkoordinasi, maka semakin minim beban monitor OTM. Bapak Ibu pasti minimal tahu lah ada keluhan orang tua murid ya. Ini banyak banget tugasnya, bingung mendampinginya, gimana. Misalkan nggak punya alat-alatnya, handphone cuma 1, kemudian apalagi ya, laptop nggak punya, tablet nggak punya, sehingga yang bisa dipakai hanya WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu semua dalam mendesain kurikulum jarak jauhnya itu membutuhkan yang namanya koordinasi antara sekolah dan orang tua. Sekolah berarti termasuk di dalamnya kita sebagai pendidik, ya, sebagai guru. Saya juga guru di SMP Islam At-Taubah, saya adalah wakil kepala sekolah yang memang mengurusi dalam hal inovasi teknologi pendidikan sejak 2018. Nah, hasil daripada koordinasi ini akan nanti membuahkan sebuah konsep PJJ yang dimana masing-masing akan berbeda ya. Sekolah A dengan sekolah B pasti berbeda. Sekolah A mungkin yang siswanya itu middle high ya, dari menengah ke atas, maka dia mungkin sudah mempunyai koneksi internet ya, punya handphone, punya tablet, bahkan punya laptop, ya, punya kamar khusus untuk belajar. Tapi di sekolah yang lain yang middle to low atau low to lowest ya, atau mungkin yang paling bawah lagi, bahkan mungkin tidak punya handphone ya, cuma 1 yang nanti akan berbagi sama
kakaknya, sama bapaknya, mungkin dibawa untuk kerja, sehingga tidak bisa melakukan sebuah pembelajaran. Nah, semua itu harus dilakukan yang namanya koordinasi. Agar apa? Semakin minim, supaya semakin minim beban orang tua untuk memonitoring. Bahwa kan selama ini sudah jadi hal yang biasa lah, bahwa kadang, tidak semua ya, kadang ada orang tua yang menyerahkan semuanya ke sekolah. Pokoknya saya titipin ke sekolah gitu. Nah, dengan pandemik ini itu dikembalikan bahwa kunci suksesnya belajar atau pembelajaran adalah adanya berbagi tanggung jawab antara sekolah kemudian juga orang tua. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, melihat dua fakta tadi, maka kita harus mengadopsi teknologi mau tidak mau. Kenapa? Setelah pandemik ini, setelah mungkin kita nggak tahu nih kapan selesai, walaupun nanti selesai, kita nggak akan mungkin balik ke cara old school lagi. Kita nggak akan mungkin balik ke cara lama lagi ya. Walaupun kembali hanya tatap mukanya saja. Tapi habit yang telah kita bangun dengan kelas virtual, tatap maya, kemudian ulangan online, ujian online, semua nanti akan menjadi standar baru lagi. Sehingga oleh karena itu, maka cara guru mengajar, cara pun akan berkah menggunakan teknologi. Nah, dengan demikian, nih, mengapa tidak sekalian kita merencanakan adopsi teknologi untuk tahun ajaran depan? Karena ini kan sampai Desember itu masih COVID ya. Bahkan di DKI sudah lockdown lagi, sudah PSBB lagi. Karena semakin meningkat. Dan Bekasi merupakan daerah sub ya, yang memang sangat berdekatan. Artinya mungkin sampai tahun ajaran depan kita akan seperti ini. Nah, ini sekilas perubahan yang akan nanti terjadi. Maka Bapak Ibu, apakah sudah bersiap untuk menghadapi itu semua? Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sedikit pengetahuan ataupun pengulangan ya bagi yang belum memahami tentang konsep PJJ atau konsep pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Nah, contoh dari synchronous learning adalah percakapan online dan konferensi video. Mungkin yang biasa pakai Google Meet, ya, Zoom meeting, ataupun pakai Webex. Alat pembelajaran digunakan secara real time. Artinya waktunya sama. Waktunya bersamaan antara siswa dan gurunya. Kemudian menggunakan instant messaging yang memungkinkan siswa dan gurunya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan segera dan sinkron dalam waktu yang bersamaan. Artinya PJJ pun bisa kita pakai menggunakan instant messaging seperti WhatsApp ataupun Telegram. Hanya menggunakan model chatting tapi di waktu dan kelas yang sama. Kemudian dibandingkan dengan belajar sendiri. Peserta didik yang mengikuti program sinkronus dapat berinteraksi dengan pesdik yang lain dan juga kepada pengajar secara langsung. Nah, model seperti ini cocok diadopsi bagi sekolah yang memang mempunyai kemampuan dalam hal satu, SDM-nya sudah terlatih menggunakan teknologi. Kedua, difasilitasi sekolahnya. Punya laptop, ya, punya tablet, ada akses wifi yang stabil, dan juga siswanya pun juga sama, yang punya laptop masing-masing, punya handphone masing-masing, gitu ya, punya tablet, dan punya koneksi internet masing-masing. Nah, model seperti ini sangat cocok dilakukan. Jadi benar-benar memindahkan antara kelas ke rumahnya, gitu, tanpa mengurangi konten isi pembelajarannya. Tapi faktanya tidak seperti itu, ya. Tidak semudah itu katanya ya. Nah, ternyata ada juga nih sekolah yang memang profilnya memang sekolah siswa yang middle to low, low to lowest mungkin ya. Nah, siswa yang mungkin bahkan nggak punya handphone. Handphonenya bahkan berbagi dengan kakaknya, dengan bapaknya, ibunya. Jadi satu rumah cuma punya satu handphone. Nah, yang seperti itu tentunya tidak cocok dengan sistem yang sinkronus. Maka gunakanlah metode asynchronous learning. Dapat dilakukan bahkan ketika pesdik atau siswanya dan gurunya sedang offline. Kursus dan komunikasi yang disampaikan melalui email dan pesan yang diposting di forum seperti Google Classroom, ya,
seperti apalagi Google Site adalah contoh sempurna dari asynchronous learning. Jadi kita cuma ngasih tugas, kemudian untuk pengerjaannya tidak real time, bisa kapanpun dalam waktu tertentu. Misalkan dikasih tenggat waktu 1 minggu, Senin dikasih tugas, kemudian hari Sabtu dikumpulkan. Karena dia memahami bahwa ketika dikasih tugas, handphonenya sedang tidak ada. Maka ketika saat bapaknya pulang ke rumah, dia pakai handphonenya dan dia mulai mengerjakan dan mengumpulkan. Itu mungkin yang disebut sebagai sistem asinkronus. Artinya tetap ada pembelajaran walaupun tidak online. Nah, bahkan mungkin yang punya sedikit budget ya, dia bisa menggunakan internet sebagai alat pendukung dibandingkan harus online. Karena di sisi biaya pun akan sangat menyedot data ya. Kalau setiap hari Zoom meeting, Bapak Ibu bayangkan ya, dari jam 8 sampai jam 12, Zoom meeting tidak henti-henti, juga itu tidak cocok juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu semualah yang nanti akan memahami kondisi sekolahnya, kondisi siswanya. Sehebat apapun teknologi, jika tidak ada perangkatnya, tidak ada softwarenya, tidak ada hardwarenya, maka tidak akan mempunyai makna, tidak bisa mengubah ya. Maka ada prasyarat yang harus dimiliki, yaitu ada koneksi dan ada perangkat kerasnya, bisa itu laptop, handphone ataupun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang lebih memahami seperti apa konsep nanti ideal yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, seperti apa sih strateginya pembelajaran jarak jauh? Saya pakai sistem yang simpel aja, yang disebut sebagai strategi IPO. Apa itu IPO? Yang pertama adalah input, proses, kemudian output. Ini adalah yang disebut sebagai strategi input, proses, output. Nah, seperti apa kita sebagai guru itu dalam menyiapkannya? Yang pertama ada input. Artinya ini di tahap persiapan. Bapak Ibu pasti sebelum mengajar kita membuat persiapan ya. Dimulai bikin RPP, sekarang namanya RPP 1 lembar ya, RPP digital. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah bikin atau mungkin belum pernah bikin, nanti saya akan bagi seperti apa contoh-contohnya. Lengkap semua mapel saya sudah siapkan. Nanti tinggal di ATM ya, tinggal diadaptasi, ditiru dan dimodifikasi. Tentunya kita akan mempersiapkan yang saya sebut sebagai desain instruksional. Pertama bikin dulu RPP-nya. Itu yang harus Bapak Ibu siapkan dalam dalam tahap input. Kedua, harus mulai memilih mau pakai sistem apa, sinkronus kah atau asinkronus kah. Kemudian harus menentukan akan memakai media apa yang akan dipakai. Artinya Bapak Ibu di sini akan membuat konten ya, membuat konten pembelajarannya seperti apa. Apakah menggunakan PowerPoint, apa menggunakan video, apa menggunakan audio, itu banyak pilihannya. Kemudian yang setelah Bapak Ibu mempersiapkan semua ini di tahap input, maka lanjut ke tahap kedua, yaitu di tahap proses. Artinya pas KBM-nya, pas PJJ-nya, yang disebut sebagai manajemen interaksi siswa dan muridnya, guru dan muridnya. Nah, di sini pastinya Bapak Ibu akan menggunakan yang disebut kelas virtual ya. Karena kelas offline tatap muka sudah tidak mungkin. Berarti menggunakan kelas tatap maya. Nah, berarti butuh media. Medianya bisa berupa Google Classroom, punya Google, ada Classroom-nya Apple, ada Microsoft Teams-nya Microsoft ya. Itu tinggal dipilih mau pakai yang mana. Tapi itu kembali kepada syarat awal. Apakah siswanya memenuhi persyaratan untuk mengikuti kelas tersebut? Nah, jika tidak memenuhi, maka gunakanlah strategi asinkronus. Itu medianya cukup menggunakan media instant messaging. Bisa WhatsApp, bisa juga Telegram. Nanti di sesi hari kedua, di pertemuan selanjutnya akan saya bahas bagaimana menggunakan Telegram untuk pembelajaran. Nah, lalu yang di dalam tahap ini, di dalam proses selain menggunakan kelas tatap maya, juga pasti menggunakan video conference. Ya. Entah itu pakai Zoom meeting, entah itu pakai
Google Meet, entah itu pakai Webex, ya, entah itu pakai Skype punya Microsoft. Semua lagi-lagi kembali kepada profil sekolah atau siswa Bapak Ibu yang diajarkan. Kemudian juga nanti akan menggunakan perpustakaan digital. Kita akan membuat perpustakaan digital seperti apa? Karena nanti akan banyak hasil karya siswa yang akan dijadikan sebagai portofolionya. Tentunya mereka membutuhkan semacam media untuk menampilkan hasil karya siswa, hasil karya kelas, ya, hasil karya guru, semua butuh media. Nanti juga akan diajarkan di pertemuan kedua, bagaimana membuat itu. Nah, sedangkan di output yang terakhir adalah evaluasi atau assessment online. Bapak Ibu tentunya sudah paham menggunakan Kahoot, ya, Quizzes, kemudian Google Form, kemudian Zipgrade, ada banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semuanya harus kita pelajari? Sebagai pengetahuan tentu ya, karena kita tidak akan mungkin kembali ke masa-masa dulu, ya, walaupun kembali sudah berubah paradigmanya. Yang tadinya imigran native menjadi digital native, kalau tadi bahasa Ibu Nur. Nah, kemudian tentunya output ini juga menjadi tolak ukur, ya. Minimal 2. Tolak ukur keberhasilan desain pembelajaran kita, dan yang kedua, tolak ukur adalah pemahaman kemampuan siswa dalam menyerap konten atau materinya. Nah, semua ini akan kita pelajari di hari ini. Di pertemuan yang pertama tentang input, ya, di sini kita akan belajar membuat media pembelajaran digital. Saya akan lanjutkan. Nah, berikutnya seperti ini. Nah, ini materinya Bapak Ibu. Di bagian input itu membuat media pembelajaran digital. Artinya karena kita tidak mungkin lagi menggunakan media offline. Kita nulis, ya, kita bagiin fotokopian, kita suruh dia membeli buku dalam hal seperti itu. Nah, kita bisa membuat konten seperti ini. Nah, tadi menarik pengantar Pak Saifuddin di awal, ya, bahwa daripada Bapak Ibu menggunakan konten orang lain, ya, pakai video orang lain, cari di Google, PowerPoint yang sudah ada tinggal dipakai, itu lebih baik kita yang membuatnya. Bisa berupa flashcard, ya, bisa membuat presentasi menggunakan Google Slide atau menggunakan PowerPoint. Yang kedua, handout book, ya, yaitu buku-buku mungkin semacam buku pegangan siswa, hasil karya kita, ya, isinya rangkuman. Kemudian juga bisa worksheet, ya, latihan-latihan. Bisa juga bentuknya audio, bisa podcast. Nah, ini podcast sedang ya, sedang nanjak nih. Pengguna di Indonesia sudah banyak yang menggunakan podcast. Daripada dia mesti nonton video, lebih baik dia mendengarkan podcast audionya. Bisa juga membuat video presentasi yang paling gampang. Ya, lalu yang terakhir adalah menggunakan video pembelajaran. Ini pakai animasi-animasi, ya, yang seperti di video-videonya Ruang Guru, Kuiper, dan sebagainya. Kemudian di prosesnya. Nah, setelah Bapak Ibu ini mempersiapkan semua ini, ya, mempersiapkan semua handout ini, maka lanjut ke tahap kedua, yaitu menyampaikannya, mendelivernya. Tentunya butuh media. Nah, pertama ada tatap maya, ya, kemudian video conferencing, lalu ada kanal komunikasi, ada perpustakaan digital, ada papan tulis digital. Nah, di output di akhirnya lalu adalah assessment, bisa survei, juga quiz. Nah, ini sistem atau strategi sederhana yang biasa saya gunakan dalam mengajar di sekolah. Cukup gunakan input, proses, output. Artinya ketika Bapak Ibu sedang mempersiapkan, berarti Bapak Ibu sedang ada di proses input nih di awal. Misalkan pekan depan saya mengajar, maka saya sudah menyiapkan apa untuk anak-anak saya? Sudah bikin flashcard kah, presentasi kah, handout book kah, worksheets kah, podcast, atau bahkan bikin video. Lalu setelah, saya sudah selesai nih. Lalu berikutnya, saya mau pakai media apa ya untuk menyampaikannya? Apakah menggunakan Classroom, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp atau Telegram, menggunakan YouTube, menggunakan papan digital. Semua itu Bapak Ibu sudah menyiapkan di proses.
Sehingga nanti di outputnya kita bisa menilai, ternyata hasil evaluasinya anak nggak nyampai nih, nggak tercapai KKM-nya. Kita mengevaluasi sebagai kita dalam memberikan metodenya. Apakah kurang pas, kurang tepat. Kita bikin survei ke anak. Sehingga terjadi perbaikan, hari demi hari terjadi perbaikan dalam kita menyiapkan pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang digital, ya, yang juga tetap humanis, ya, dan juga disenangi oleh siswanya, karena memberikan pembelajaran yang bermakna, yang deep learning, yang melibatkan mereka, nggak cuma ngasih tugas, selesai. Bahkan kadang ada juga yang hanya tugas tapi nggak pernah dikoreksi, nggak pernah dapat feedback. Nah itu sangat kasihan anak kita nanti ke depannya. Kemudian selanjutnya, aplikasi apa Pak yang dapat kita gunakan? Nah ini saya sudah memilihkan nih beberapa aplikasi yang nanti akan kita pelajari, ya. Walaupun itu tidak semuanya, kita melihat juga waktu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas-tugas, ya. Sebagai hal tadi yang saya bilang di awal bahwa kalau hanya mengikuti pelatihan online 2 jam selesai, tidak diaplikasikan, tidak berlatih, maka itu tidak akan jadi apa-apa. Hanya jadi pengetahuan, bukan jadi keahlian, bukan jadi skills abad 21. Maka aplikasi ini yang akan digunakan oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah dalam membuat media pembelajaran digital, kita bisa menggunakan Google Docs, bisa menggunakan Google Slide. Google Docs ini seperti Microsoft Word, Bapak Ibu. Kalau generasi boomers, ya, mungkin kelahiran di bawah kelahiran tahun 90 ke bawah itu pasti lebih mengenal tentang Microsoft, ya, Office daripada Google. Dan ini Google ini juga menyiapkan, dan ini dapat diakses gratis, hanya menggunakan akun Google masing-masing. Tidak berbayar, tidak bajakan. Karena saya mengalami, ya, karena saya juga lahir di tahun 80-an, jadi mengalami zaman menggunakan Microsoft, yang memang itu harus diinstal di laptopnya harus yang mungkin speknya ada minimalnya RAM-nya sekian, harddisknya sekian. Kalau menggunakan Google Docs, itu tidak ada minimal spesifikasi hardware. Yang penting connect ke internet dan ada Google Chrome-nya. Maka kita bisa mengakses secara legal atau free. Kedua, menggunakan Google Slide sebagai media membuat presentasi, ya, yang lebih cepat, lebih mudah, dan kata kuncinya bisa kolaborasi dengan siswa. Jadi nanti kita bisa dalam satu dokumen bekerja dengan siswa, saling mengisi. Sehingga nanti ketika ada penugasan, siswa pun bisa belajarnya secara kolaboratif. Bukan mencontek, ya, tapi kolaboratif. Artinya kerjasama, bukan kerja paksa. Kerjasama dengan siswa menggunakan tools-nya Google yang memang gratis untuk sekolah. Yang ketiga ada Screencastify. Bapak Ibu mungkin yang ingin membuat video pembelajaran untuk video presentasi, bisa gunakan Screencastify. Ini untuk merekam layar kita saat kita menjelaskan konten. Kemudian ada Prezi. Ini sama juga dengan presentasi, tapi lebih menarik, ya, lebih bagus. Kemudian ada Render Forest. Ini juga untuk video pembelajaran. Ada juga Anchor, ini untuk membuat podcast. Dan ada juga Canva, ini untuk mendesain. Semuanya gratis, Bapak Ibu, semuanya free. Walaupun beberapa ada yang bayar untuk mengakses yang lebih lanjut, ya. Tapi minimal kita bisa tetap membuat kontennya. Jika itu dirasa bermanfaat, kita bisa membayarnya. Supaya mendapat fitur yang lebih wah lagi. Nah, lalu di bagian proses, nah ini ada media yang bisa digunakan. Di saat kita KBM, kalau dulu kita berarti kan di pos itu kita ke kelas, ya, kita buka pintu, kita masuk kelas, kita mengajar, kita berdoa, kita berlatih. Nah, maka sekarang semua kita gantikan dengan media online, menggunakan Google Classroom sebagai media tatap maya, menggunakan Zoom meeting, tapi Zoom juga tidak semua punya, ya, karena memang ini bayar kurang lebih yang paling murah itu untuk 100 peserta, ya, sekali meeting itu kita langganannya 250.000 per bulan. Tapi ada juga Google Meet. Ini menyiapkan untuk sekolah gratis, tidak perlu bayar dan tidak ada limit waktu. Bisa digunakan untuk kegiatan PJJ. Cuma nanti memang ada plus minusnya. Nanti saya jelaskan di pertemuan yang kedua, ya, di sini di proses.
Lalu ketiga ada Telegram aplikasi. Ini sama seperti WhatsApp, tapi dia banyak kegunaannya, bisa kita gunakan untuk kuis, bisa kita buat untuk absen, bisa bikin video dengan satu aplikasi Telegram, bisa kita edit foto dan sebagainya. Makanya cocok untuk mereka yang sekolahnya yaitu mengenalkan sistem asinkronus, cukup pakai Telegram semua selesai, ya. Lalu ada Google Jamboard, ini papan digital online, dan ada juga Google Site. Ini websitenya Google yang dibuatkan gratis. Nah, di sini Ibu Nur Arifah tuh mengikuti pelatihannya ya di Google Site. Beliau menjadikan website itu sebagai portofolio. Nah, kita pun bisa, apalagi siswa ya. Sayang sekali ya di abad digital, karya siswa tertumpuk di gudang ya, rusak dan sebagainya. Lebih baik kita digitalkan ya. Dan kita pamerkan menggunakan portofolio digital berbasis Google Site. Nah, yang terakhir ada asesmen online yang kita lebih kenal dengan istilahnya itu Google Form ya, Zipgrade, mungkin Zipgrade belum banyak yang mengenal ya. Ini tuh seperti ulangan biasa Bapak Ibu menggunakan LJK yang dibulatkan itu ya, pakai pensil 2B. Nah, tapi koreksinya kita nggak usah beli mesin scanner lagi. Cukup pakai handphone masing-masing, nanti tinggal di-scan, nanti muncul nilainya otomatis. Dulu sebelum pandemi sekolah saya sudah menggunakan ini aplikasi Zipgrade ya, aplikasi Zipgrade. Kemudian dan ini juga gratis ya, tidak berbayar. Jadi saat kita tatap muka sekolah sebelum pandemi, ulangan cukup bikin LJK sendiri ya. Kita berikan ke anak membulatkan jawabannya, dikumpulkan, langsung gurunya scan pakai handphone, langsung muncul nama dan nilainya. Itu Zipgrade. Nah, kemudian ada Kahoot dan Quizzes. Nah, dua-duanya akan kita bahas nih di hari terakhir ya, di bagian output. Nah, Bapak Ibu, itu slide saya sebagai pembuka di pertemuan satu ini, di awal ini. Satu, untuk membuka wawasan kita, mindset kita, kemudian mulai merencanakan. Saya akan berbuat apa? Saya akan menyiapkan apa untuk anak didik saya, seperti itu. Supaya kita menjadi guru digital yang memang melek dengan teknologi dan akan semakin berkembang ya. Di tahun 2020 ini sudah seperti ini kondisinya, apalagi nanti di tahun-tahun berikutnya ya, semakin cepat lagi perkembangannya. Kalau kita nggak belajar sekarang, kapan kita akan memulai? Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang akan kita pelajari selama 3 kali sesi pertemuan. Dan sekarang kita akan masuk ke pelatihan yang pertama ya, jadi di input. Di input itu kita akan belajar bagaimana sih menggunakan aplikasi-aplikasi tadi yang saya sebutkan di awal ya. Ada tentang Google Docs, ada Google Slide, ada Screencastify, ada Prezi, ada Render Forest, ada banyak. Ada Anchor dan Canva. Dan tentunya tidak semua akan kita ajarkan. Tapi lebih kepada saya memberitahu aplikasinya, Bapak Ibu tinggal googling, tinggal buka YouTube. Itu banyak sekali tutorialnya. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Google ya, Google yang memang tentu gratis dan tidak ada iklan di sana, gratis dan tidak ada batasnya. Google Docs, Google Slide, kemudian Screencastify. Tapi sebelum ke pelatihannya, saya coba buka dulu tanya jawab. Ya mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau curhat, ya boleh kita berikan untuk 3 saja. 3 penanya boleh di raise hand ya, nanti saya akan buka mikrofonnya untuk bicara. Nanti silakan gunakan tombol raise hand untuk bertanya, nanti saya akan buka untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan yang tadi saya sudah sampaikan. Silakan gunakan raise hand. Bisa diklik raise hand-nya. Oke, tidak ada ya. Saya coba buka di kolom chat. Nih ada yang bertanya. Dari Pak Agung Rusiawati. Ini Agung, Bapak apa Ibu ini ya? Oke, coba boleh langsung tanyakan Bu. Ini saya
buka unmute-nya, silakan. Kelas 9, bab 1, bab 2, bab 3. Silakan Ntar Bu. dulu aku lagi. Oh, saya dikasih kesempatan bertanya. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak narasumber, Pak Adin ya. Ya. Kebetulan di sekolah kita menggunakan aplikasinya Google Site. Tetapi untuk tugas ada beberapa keterbatasan karena tugas itu kan masuknya nanti ke Google Drive, sedangkan memori Google Drive-nya itu kan kita terbatas. Ya. Kemudian dianjurkan untuk apa sih tambah memori seperti itu, saya nggak paham bagaimana. Nah, berarti untuk yang diterapkan Google Site itu berarti kita pakai tipenya asynchronous learning ya? Ya. Menurut penilaian Bapak, apa sih yang kita jadikan bahan pertimbangan ketika kita memilih, pakai sinkronus aja learningnya atau asinkronus aja learningnya, itu apa yang jadi bahan pertimbangannya? Terima kasih. Ya, baik. Jawab yang pertama, Bapak Ibu sekolah itu Google ya sudah menyiapkan namanya Google Suite for Education. Itu di mana jika sekolah Bapak Ibu mendaftarkan, maka akan dapat sebuah domain khusus yang mengikuti nama sekolahnya. Kemudian kelebihannya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan Google Drive yang unlimited. Itu tidak ada batasnya. Jadi kita bisa bikin video tanpa pusing dengan kapasitas penyimpanan. Mau disimpan di mana? Mau disimpan di mana? Kita harus bingung memilih mana yang disimpan, mana yang dihapus. Dan itu semua siswa, ribuan siswa juga akan dapat akun. Akan dibuatkan akun oleh admin sekolah. Nanti menggunakan domain sekolah, misalkan saya ngajar di SMP Islam At-Taubah, maka mengikuti misalkan adin@smpislamataubah.school.id. Jadi tidak menggunakan gmail.com, itu namanya Google Suite. Nah, yang kedua menggunakan akun Google Drive-nya unlimited Bapak Ibu, tidak ada limitnya sampai kapanpun, untuk berapapun jumlah siswanya. Dan itu diberikan Google secara cuma-cuma alias gratis. Silahkan daftarkan saja sekolahnya untuk mendapatkan akun Google Suite for Education. Jika dibutuhkan bantuan, saya siap membantu untuk dalam hal pendaftaran dan juga mentraining admin sekolahnya untuk menjadi Google Admin. Karena nanti Google Admin lah yang akan menambah akun, menghapus akun, nanti yang lupa password dan sebagainya. Itu satu ya. Jadi segera daftarkan ke Google Suite for Education. Itu gratis, tidak ada biaya. Syaratnya hanya satu, mungkin dua ya. Yang pertama, kalau sekolah negeri udah pasti itu legal ya, karena memang punya pemerintah. Kalau sekolah swasta, minimal siapkan 2 dokumen, yaitu SK pendirian sekolah sampai Kumham dan MPWP. Hanya itu saja syarat yang dibutuhkan. Syarat yang kedua adalah sudah mempunyai website sekolah. Jadi sekolahnya bikin website yang domainnya sch.id atau school.id. Kan kalau kampus tuh AC ya, academy.id. Kalau pemerintah .go.id. Nah, berarti kalau sekolah beli yang akun SCH, school ID. Itu tidak mahal ya. Beli domain itu paling cuma 200.000 ya untuk setahun. Nah, silahkan sekolah yang belum punya website, bikin websitenya. Karena Google membutuhkan itu untuk verifikasi domain. Jadi secara umum hanya butuh 2, yaitu butuh legal standing, ya, butuh SK pendirian sekolah sampai Kumham ya, bukan hanya di akta notaris saja, dan juga NPWP. Lalu yang kedua sudah mempunyai website. Nah, itu saran saya. Berikutnya yang kedua adalah seperti apa baiknya yang mana kita gunakan metodenya sinkronus atau asinkronus gitu ya. Nah, ada syarat yang harus kita miliki. Yang pertama, kenali profil siswa ibu. Kenali profil siswa Bapak Ibu semuanya. Kalau siswanya
mayoritas memiliki gadget masing-masing, punya handphone masing-masing, punya koneksi WiFi atau bisa pakai apa namanya tethering ya jika ke laptop, maka sebaiknya gunakan asinkronus. Asinkronus. Jadi real time seperti di sekolah. Cara yang paling murah adalah menggunakan Telegram. Cukup kita buat jadwal pertemuan jam 8, jam 9 matematika. Istirahat 15 menit, berikutnya IPA, IPS dan sebagainya. Satu hari maksimal 3 pelajaran. Tapi di waktu yang bersamaan, ya. Kalau nggak punya kuota untuk video conferencing, cukup menggunakan texting, ya kan bisa juga ditanya, disapa, nanti mereka jawab pakai stiker dan sebagainya. Itu salah satu melibatkan siswa. Daripada kita cuma ngasih tugas, kerjakan halaman 2 sampai 20 ya, kumpulkan besok. Itu lebih tidak manusiawi gitu ya. Makanya banyak juga orang tua mengeluh, bahkan mungkin Bapak Ibu juga punya anak ya dan merasa juga ini tugasnya ampun-ampun gitu. Nah, jadi karena memang baik lagi kepada tujuan pemerintah tidak mewajibkan tercapai kurikulum ya. Yang penting anaknya sehat dan berkegiatan. Bahkan saya dengar lagi sudah dipangkas ya KD-KD-nya. Tidak lagi 8 atau 9 tapi hanya 4 atau 5. Nah, tapi jika siswa Bapak Ibu itu tidak memiliki device yang memadai, tidak ada koneksi, handphonenya cuma satu, dipakai bersama, maka gunakanlah metode asinkronus. Jadi kuncinya adalah ada di dalam pemberian petunjuk pembelajarannya, itu harus jelas. Pertama, berikan panduannya. Panduan apa? Mengerjakan tugas. Bapak Ibu kan anaknya sudah punya buku ya. Nah, itu bisa gunakan bukunya mereka untuk bahan sumber belajarnya. Setelah itu, tinggal kita kasih tugas. Nah, tapi tugasnya tentunya dikasih time frame yang jelas. Misalkan 1 minggu selesai, ya 3 hari selesai. Karena dia butuh handphone, butuh laptop, butuh tablet yang dipunyai orang tua untuk mengerjakan tugasnya. Dia tidak mungkin saat real time, ayo kerjain tugas ya, sekarang Bapak tunggu, nanti jamnya habis sudah selesai. Itu nggak mungkin seperti itu lagi. Maka jawabannya kembali kepada profil siswanya. Jika memang siswa ya mohon maaf tidak mampu secara ekonomi, artinya kan tidak ada gadgetnya, tidak ada koneksinya. Jangan untuk beli gadget, makan aja susah gitu ya. Maka kasihlah sistem pembelajaran yang asinkronus. Nah, kalau di combine bisa nggak Pak? Ya bisa banget. Misalkan mayoritasnya 50-50, ya berarti tinggal dibuat untuk siswa yang mampu gunakan sinkronus, yang enggak ya pakai asinkronus. Nanti ini baliknya kepada level kebijakan sekolah, kepada pemimpin sekolah, kepada kepala sekolah, wakil, bidang kurikulum yang nanti merumuskan. Pertama, kenali siswanya seperti apa nih, kebutuhannya apa. Seperti itu ya, Bu Agung ya. Ya, sudah cukup Ibu? Cukup ya. Baik, berikutnya ini ada yang raise hand lagi nih, Ibu Susi Ani. Silakan Ibu Susi, saya aktifkan mikrofonnya. Halo Ibu Susi. Oke, saya ke Ibu Dian kalau gitu ya. Saya ke Ibu Dian. Silakan Ibu Dian disampaikan pertanyaannya. Sudah 2 ya, nanti 1 lagi. Silakan Ibu Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini saja Pak, hanya ingin memahami aja bagaimana persiapan atau langkah menggunakan Classroom dengan Google Meet itu, langkah-langkah persiapan menjadi dia mengajar sama tidak Pak? Langkah-langkahnya Bu ya? Iya. Ya. Kalau sudah Bu, hanya itu saja? Itu saja. Ya, baik. Dijawab ya Bu ya. Saya mute dulu. Ya, jadi langkah-langkah itu berarti nanti ada di dalam di input ya, di persiapan. Nanti Bapak Ibu sudah merencanakan desainnya. Kalau saya pakai metode ini berarti menggunakan aplikasi medianya Google Classroom. Nah, jika saya memahami pertanyaannya, maka Google Meet dan Classroom itu kan artinya gini. Google Meet itu sebagai media tatap mukanya, kita menyampaikan konten, sedangkan Classroom adalah untuk media menyimpan dan mengumpulkan, atau sebagai tempat sirkulasi penugasan. Seperti itu. Jadi,
Saya sangat tidak menyarankan untuk Bapak Ibu gunakan Google Meet terus-terusan ya. Anak pusing, pening lihat handphone, lihat laptop. Ibu mungkin semangat karena termotivasi ya. Tapi kalau anak belum tentu dia semangat mengikuti kelas ibu. Bahkan ada yang cuma setor nama, di off-kan kameranya, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut gitu ya. Nggak jawab-jawab. Nah, itu tentunya kita membutuhkan yang disebut skenario. Nah, kalau saya, tips dari saya Bapak Ibu, saya hanya menggunakan media online itu saat pertemuan awal, saat membuka kelas ya. Jadi seperti ketika kelas saya bilang saya menggunakan Telegram. Jadi saya sapa anak saya, good morning everyone. Today we are going to learn using Google Meet. Please join this link. I use link on Google Classroom. Karena saya pakai akun G Suite, maka sudah ada akun link meeting setiap kelasnya khusus. Jadi tidak lagi berbagi link. Nah, saya tinggal tunggu di Google Meet. Nah, setelah ngumpul, kita mulai, kita buka, kita baca doa, kita absen, dan saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa. Nah, setelah itu mereka paham, saya jelaskan. Berikutnya kita offline ya, kita kerjakan di Google Classroom. Bapak sudah posting tugas, konten, handout, materi di Google Classroom. Kalian tinggal isi, rencanakan. Kerjakan sampai jamnya habis. Nah, jadi kita tidak 2 jam itu full pakai Zoom meeting atau Google Meet. Puyeng ya, satu juga kuota habis ya, handphone juga cepat lowbat, cepat panas dan sebagainya. Jadi gunakan kombinasi. Kalau nggak di awal ya di akhir ya. Kita pakai chatting di awal, salam, kita absen, lalu kita kasih tugas. Tugasnya kerjakan di Classroom ya. Jangan difoto. Bapak Ibu nanti akan kelabakan dalam merekapnya. Nanti pusing ya. Memilih ini punya siapa, bingung itu nanti. Nah, nanti di akhirnya misalkan mungkin 15 menit sebelum jam habis kita ngajak online pakai Google Meet untuk kita mengevaluasi kegiatannya. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Nah, kalau ekstrim banget boleh juga seminggu sekali minimal ada Google Meet ya untuk mengevaluasi pertemuan kita satu pekan ini. Jadi jangan continuously menggunakan Google Meet ataupun video conferences. Nah, jadi seperti itu ya, Ibu Dian, jawaban saya. Silahkan digunakan keduanya, dimixkan, tapi jangan ditaruh 100% ya. Gunakanlah 20%-nya Google Meet, 80%-nya Google Classroom. Nanti untuk media tanya jawabnya gunakan WhatsApp atau Telegram-nya. Baik, berikutnya ada lagi yang bertanya. Silakan raise hand. Kalau tidak, oke, saya ke chat ya. Ini ada dari Pak Kasna. Siang Pak Adin, adakah cara mengoreksi yang cepat untuk tugas anak yang disubmit dalam bentuk Word? Mengoreksi yang cepat bentuk Word berarti itu esai ya. Esai berarti menggunakan Google Docs. Kalau di mana-mana esai tidak ada yang cepat, itu pasti butuh waktu. Ya, kalau mau cepat gunakan Google Form sebagai media multiple choice-nya. Nanti akan kita bahas tuntas di hari ketiga, berarti di pertemuan ketiga ya, tentang kuis online. Kemudian ke Pak Aden ada juga, oke, itu absen. Ada Pak Syaim ya dari SMP PGRI. Saya ingin bertanya, di sekolah saya sistem belajarnya menggunakan aplikasi WA. Jadi layaknya sekolah tatap muka, sudah terjadwal sesuai jam dan guru mapel akan masuk ke grup sesuai dengan jadwal. Nah, bagaimana tips untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa menjadi semangat? Karena di situ terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan gurunya. Berarti kata kuncinya adalah menyemangati ya, supaya anaknya tidak bosan. Berarti kata kunci adalah buat yang fun. Nah, kata kunci berikutnya, fun itu pasti dengan game sekolah anak-anak. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan menggunakan Google Form untuk ulangan dalam bentuk sistem detektif menggunakan gamification? Itu saya lakukan. Itu anak senangnya tuh jungkir balik Bapak Ibu. Saya hanya pakai Google Form saja. Jadi saya buat semacam simulasi detektif. Mereka kalau jawabannya benar semua, maka akan terbuka peti rahasia. Kan Bapak Ibu tahu ya, Google Form itu ada semacam feedback ya, feedback jawaban benar, jawaban salah. Nah, itu saya manfaatkan itu. Jadi kalau jawaban dia benar, kan akan terbuka feedback-nya. Di situ saya selipkan kata-kata rahasia. Di mana kata itu, kalau saya kan gue bahasa Inggris ya, kalau itu dikumpulkan menjadi sebuah complete sentences gitu kan. Artinya kalau ada jawaban yang salah, maka
nggak akan sempurna tuh jawaban yang dikumpulin. Itu senangnya bukan main gitu ya, tapi memang butuh persiapan, butuh ide dan lain-lain sebagainya. Kuncinya ada di Bapak Ibu semua, menyajikannya bentuknya menarik atau tidak ya. Cukup dengan satu aplikasi udah bisa bikin wah. Nah, oleh karena itu di pelatihan inilah kita akan bedah sama-sama bagaimana menyajikannya. Baik, sesuai, saya cukupkan ya sampai 3 penanya. Nah, sesuai dengan tema bahwa hari ini semoga sampai jam 3 cukup ya, walaupun nanti tidak cukup, kita bisa teruskan di penugasan di WA ya, di WA group kita bisa saling tanya jawab. Bisa ganggu saya silahkan kapanpun, mau jam 2 malam, jam 3 malam bebas, tapi jawabnya pas saya bangun ya, pas saya pagi atau aktif atau siang, karena pagi saya ngajar, siang juga saya ada mengisi kelas di pengawas. Nah, sesuai dengan schedule hari ini kita akan menggunakan media awal yaitu input, menggunakan Google Docs, menggunakan Google Slide. Nah, mungkin di 2 ini akan saya pertajam, selebihnya kita akan lihat waktu ya. Semoga ini cukup karena yang paling basically adalah dari Google seperti ini. Nah, saya akan masuk, Bapak Ibu juga ada pertanyaan bisa di chat langsung ya, supaya saya nanti bisa membaca. Nah, pertama Bapak Ibu harus sudah mempunyai akun ya, mempunyai akun. Ini contoh akun saya yang menggunakan G Suite. Ini akun sekolah saya. Di sana ada tulisan G Suite. Ya, ini berarti akun saya yang G Suite. Bapak Ibu bisa lihat di saya nih, di penyimpanan saya itu sudah terpakai 100 GB dan tidak ada limitnya, ya, tidak ada batas yang sekian. Karena saya menggunakan akun Google Suite for Education. Jadi semua siswa guru punya akun ini dan semuanya unlimited, tidak ada batasnya. Tapi jika menggunakan akun Google Drive personal, maka akan numpuk ya dan maksimalkan 15 GB. Kalau semua ngumpulin video minimal 1 orang 100 MB udah penuh gitu ya. Nah, untuk memulainya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam akun di sebelah akun kita di sini, saya buka new tab lagi. Di sini ada namanya Google Apps ya, ini namanya Google Apps. Disinilah tersimpan semua aplikasi Google, baik yang G Suite ataupun yang bukan, itu bisa kita akses dan semuanya gratis untuk kita gunakan ya. Asal Bapak Ibu bisa menggunakan dengan baik. Nah, yang pertama saya akan membuka Docs. Ini Google Docs. Seperti Microsoft Word ya. Nah, di sini cocoknya Bapak Ibu bisa membuat handout, bisa membuat worksheets, bisa membuat apalagi banyak ya menggunakan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada template-nya ya, disiapkan template-nya. Jadi kita nggak pusing lagi. Mau bikin esai sudah ada contohnya ya. Mau bikin laporan sudah ada contohnya di sini, tinggal kita gunakan. Mau bikin apa lagi ya, catatan kelas sudah ada, tinggal kita gunakan. Mau bikin surat juga sudah ada contohnya, mau bikin CV juga sudah ada contohnya, tinggal digunakan. Mau bikin akun pribadi, misalkan bikin resep ya, untuk cocok yang menggunakan nanti procedure text ya, bahasa Inggris juga bisa. Nah, untuk perkantoran juga banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Kita tinggal klik saja, kita mau pakai template yang mana, misalkan yang seperti ini, laporan sains ya, laporan siswa. Nah, maka kita bisa langsung mulai mengeditnya. Bisa langsung mulai untuk mengeditnya, kita bisa bikin sama-sama di sini. Kita tinggal diganti ininya dengan bidangnya apa, pembahasannya apa, masukkan nama siswanya, nomor siswanya, NIS-nya ya, nama induknya. Lalu mulai mengisi pendahuluan ya, konten-kontennya. Cukup menggunakan aplikasi ini yang ini gratis. Yang kedua, Bapak Ibu juga enaknya di sini bisa berbagi atau bisa kita langsung mencari gambar di Google. Misalkan di sini kita mau masukkan logo sekolah. Ya, kita tinggal klik saja disisipkan di sini. Kemudian klik gambar dan kita cari di internet. Jadi kita langkahnya nggak 2 kali, nggak buka Google, cari foto, kita download, kita masukin, ya. Itu it takes time, menghambat sekali, butuh waktu. Tapi dengan Google Docs ini kita langsung ngambil di sini, misalkan logo Kota Bekasi, misalkan ya, kita lihat Kota Bekasi, kita cek.
Kalau misalkan ada ketemu, nah ini misalkan saya ambil satu ya, misalkan atau ini menggunakan contoh sekolah ya, sekolah SMK Negeri 3 Bekasi. Ini tinggal kita klik, kita sisipkan. Maka akan langsung tersimpan di sini. Nah, itu kita tinggal sesuaikan ya, tinggal di-adjust saja besar kecilnya, nanti dia akan mengikuti. Ini salah satu contoh yang saya suka, yaitu pengintegrasiannya. Kita nggak lagi kayak dulu ya, kalau mau bikin konten, kita klik dulu, kita cari dulu logo kota Bekasi, kita download, kita cari di mana, kita insert. Tapi dengan menggunakan ini, kita bisa langsung memasukkan seperti ini. Kedua, Bapak Ibu juga selain itu bisa juga membagikan. Ya, kita bisa kalau ada tugas kelompok membuat makalah, tinggal gunakan ini saja. Bagikan, kita bisa langsung menambahkan emailnya di sini, email siswanya, atau kita bisa membagikan linknya saja kepada siswa. Kita bagikan misalkan di Google Classroom, mereka tinggal klik dan mereka langsung bisa mengisi di sini. Nah, kemudian sebagai guru, kita bisa juga langsung memberikan komen ke dalam teks yang siswa kerjakan. Misalkan dalam pelajaran IPS ya, misalkan ini ada jawaban yang salah, kemudian kita langsung bisa memberikan komentar di sini. Nah, misalkan perbaiki kalimat Anda, kita komentar. Maka di yang kuning ini terdapat semacam koreksi dari kita. Nanti siswanya secara real time bisa membaca dan langsung bisa mengganti. Kita bisa baca lagi di teks kedua, kita temukan lagi di sini, salah, kita kasih komentar lagi. Gunakan misalkan kapital. Send. Nah, jadi siswa ketika dia membuka dokumen tugas clippingnya, tugas portofolionya, tugas makalahnya, maka tinggal lihat banyak tanda-tanda nggak nih, banyak stabilo nggak ya di dokumen saya. Karena setiap ada stabilo berarti ada komen di sini. Dan siswa pun bisa menjawab komentarnya. Oke Pak, oke Bu, siap gitu. Jika sudah selesai, bisa kita checklist, kita sudah sebagai selesai. Nanti sudah dihapus nih. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, bisa kita gunakan menghilangkan komentarnya. Nah, ini cocok jika menggunakan Google Classroom ya. Tugasnya kumpulkan dalam bentuk Google dokumen. Maka siswa menulis, siswa boleh copy paste dari Google dari manapun. Tapi dia harus mencantumkan sumbernya. Lalu dia tuangkan pikiran utamanya dia. Nah, itu salah satu penggunaan. Kalau yang lainnya saya kira sama dengan Microsoft Word ya, ada file, ada edit, tampil dan sebagainya. Nah, hal yang saya suka berikutnya adalah Bapak Ibu, walaupun kita mengerjakannya di Google Dokumen, tapi kita bisa men-save-nya dalam banyak model. Bisa dalam bentuk Microsoft Word. Jadi artinya dokumen ini bisa kita simpan dalam bentuk Word. Ini saya download. Nah, langsung ya bentuknya Microsoft Word. Dan kita langsung bisa buka di Microsoft Office kita. Nah, seperti itu. Kita buatnya menggunakan Google Dokumen, tapi output hasilnya bisa dalam bentuk Microsoft Word. Yang kedua, bisa juga sebagai PDF ya di sini. Jadi kita tidak pusing lagi cari converter ya. Saya mau mengconvert dari Word ke PDF, tapi menggunakan ini maka bisa langsung di-download sebagai PDF yang nanti siswa tidak bisa mengotak-ngatiknya atau mengganti-gantinya. Kita menggunakan ini, kita download sebagai PDF. Bisa kita buka. Jadi outputnya pakai Google Dokumen, tapi nanti hasilnya bisa kita simpan dalam berbagai jenis extension. Bisa pakai Google Docs, bisa pakai Microsoft Word, bisa juga sebagai PDF. Nah, berikutnya di sini jarang sih saya pakai, cuma ada fitur yang sangat menarik ya, bisa menggunakan dikte. Jadi kita ngomong, dia akan nulis. Ini Bapak bisa coba nanti. Cuman belum setepat kalau pakai bahasa Inggris ya, karena kan kita pakai bahasa Indonesia. Kadang ada miss typo seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa membagikan. Selanjutnya saya akan langsung menggunakan Google Slide. Karena ini sama ya, kontennya menggunakan Google aplikasi.
Nah, berikutnya menggunakan Google Slide. Ini cara yang cepat untuk membuat presentasi atau membuat flashcard. Ini contohnya. Juga sama, kita mempunyai template yang banyak. Ini contoh untuk membuat flashcard ya. Bapak Ibu pasti sangat terbantu membuat flashcard. Bisa pakai ini, bisa pakai Google Slide. Tinggal diubah saja konten-konten dalamnya, tinggal diganti gambarnya, tinggal diganti teksnya. Seperti ini. Ya, ini contohnya. Kita bisa langsung ganti, ini gambarnya. Nanti di slide berikutnya ada nanas. Ini kalau saya presentasikan, maka seperti ini. Kita di kelas tinggal, misalkan nanti saat online ya, kita mediakan ke pakai presentasi seperti ini, kita bisa jelaskan ini apa, kita klik next lagi, ini sebuah nanas. Dan untuk mencari gambarnya sama seperti tadi, sangat mudah sekali, tinggal kita klik di sini di gambarnya, lalu kita bisa ganti gambarnya ya, kita bisa ubah gambarnya, kita bisa hapus, kemudian bisa kita reset ya, bisa kita juga langsung ngambil dari Google-nya. Kemudian kita balik lagi, kita buka di halaman yang lain, di contoh yang lain ada banyak sekali, termasuk slide saya yang tadi pun saya menggunakan Google Dokumen. Ini sangat cepat. Misal di presentasi umum ya, kita gunakan template ini. Nah, di template ini Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini, sama misalkan butuh logo ya, tinggal butuh apapun tinggal cari di sini. Di gambar, kita cari di internet, lalu kita cari memasukin gambar apa. Misalkan virus COVID ya 19 seperti apa. Kita tinggal cari di sini, kita pilih satu yang mana, kita klik dan kita sisipkan. Nanti langsung otomatis masuk ke slide kita dengan cepat. Kita tinggal mengatur layoutnya, tinggal kita besar kecilkan seperti ini. Sama konsepnya dengan menggunakan Google Dokumen. Dan lagi-lagi kita juga bisa membagikan ya. Saya akan bagikan contohnya di sini. Di sini misalkan ketika ada project kelas, saya bisa pakai bikin tim ya, bikin kerja kelompok. Di slide 1 itu judul, slide 2 kelompok 1, slide 3 kelompok 2 dan sebagainya. Dan saya tinggal bagikan saja linknya. Mereka langsung mengisi di sini sesuai dengan bagian-bagian yang mereka isikan. Nah, contoh saya akan langsung bagikan kepada Bapak Ibu semua di kolom chat di Zoom ini, tinggal nanti diklik dan kita sama-sama mengisi. Nah, kita coba sama-sama kenalan, silahkan gunakan masing-masing satu slide untuk mengenalkan nama, kalau punya foto dan asal sekolahnya ya. Saya coba klik bagikan, melihat Bapak Ibu cara saya membagikannya. Karena ini menggunakan akun Google Suite yang hanya memang dibolehkan ke sesama pengguna sekolah atau ubah, maka saya ubah dulu linknya ya. Saya ubah linknya, saya ganti dulu, saya klik lagi agar dapat dipakai, dibuka oleh siapa saja. Nah, setelah ini saya akan ubah, dia bisa juga mengedit ya. Mengedit artinya menulis, mengisi kontennya. Saya klik salin link, saya klik selesai. Oke, saya akan bagikan di kolom chat linknya. Nanti Bapak Ibu silahkan tinggal diklik dan tinggal diisi. Isi dengan foto, nama, dan mungkin asal sekolah dan mengajar bidang apa. Ya, sudah saya bagikan di grup chat, tinggal diklik. Kita akan tampilkan lagi, kita lihat bagaimana tampilan secara real time, siapa yang sudah bergabung. Ya, kita bisa melihat di sini ada icon-icon ya. Nah, ini artinya sudah ada yang gabung nih, sudah ada yang gabung dan mereka juga bisa langsung menulis, mengisi. Ini kita lihat. Coba semuanya Bapak Ibu fokus dulu di halaman 1 ya. Nah, silakan diklik di halaman 1, judulnya misalkan pelatihan Go Digital. Coba ada yang buat. Nah, ini ada yang buat nih, pelatihan Go Digital. Nah, kita sebagai guru itu tinggal melihat, oh si A aktif, si A bikin, si B nulis, si ini konsep dan sebagainya. Oke, dilanjutkan Bu ke slide kedua atau Bapak, silakan diisi. Nah, di slide kedua silakan mulai dikenalkan ya, mengenalkan diri masing-masing atau menghapusnya.
Silahkan dikenalkan nama dan asal sekolahnya. Ini salah satu contoh real kita kolaborasi dengan siswa menggunakan presentasi. Jadi setelah kita bikin presentasi, slide-nya ke siswa kita, lalu kita bisa sama-sama mengerjakan tugasnya. Kita bisa sama-sama membuat tugasnya dan bisa mengecek atau memberikan. Yuk, ini saya hapus teks bawahnya, silahkan diisi dengan nama masing-masing. Silakan. Kita langsung praktek ya. Oke, sudah ada Ibu Puji Astuti, SMP IT Apisena. Dan ada Pak Petrus Sunataya, dari SMP mana Pak? Atau SMA? Atau SD? Oh, SMP Santa Maria. Oke, saya coba melihat di halaman 5 nih, ada coba yang tulis-tulis nih. Ibu Kasna Putri Lanina, SMPK Penabur Harapan Indah. Ya, oke. Jadi seperti ini konsepnya ya. Bapak Ibu bisa membagikan ke dalam tim, jadi kerja kelompok. Jadi misalkan satu slide untuk satu kelompok, mereka bekerja secara real time. Dan kita tinggal melihat. Jadi tidak ada istilahnya mengumpulkan presentasi. Karena kita yang mempunyai akses awal dan kita bisa menilai. Saat kita buat deadline waktu, maka kita bisa melihat, wah sudah jadi, ini belum. Jadi betul-betul siswa menerapkan konsep collaboration ya, sesuai dengan skill abad 21. Oke, sambil menunggu, saya membuka lagi sesi tanya jawab. Silahkan kali ini saya akan unmute semuanya. Tapi mohon supaya tidak membuat noise untuk memute-kan masing-masing jika sedang tidak bicara. Silahkan, sudah saya aktifkan jika ingin bertanya langsung, silahkan. Ini jika sudah penuh di halaman 1, pindah ke halaman 2 ya. Ini halaman 2 udah penuh nih, sampai Muhammad Rizal, SMP IT Sidkia. Nah, selanjutnya bisa ke slide 3. Ada Ibu Titin Supartinah, SMPN 22 Bekasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya. Saya Neng dari SMP Al-Muhajirin Bekasi. Ya. Mau bertanya, ini kan kita membuat Google Slide ya, Pak? Ya, betul. Pada proses pembuatannya kan kita di-share tuh link yang tadi seperti yang Bapak tadi share. Ya. Kemudian ketika anak pengerjaan, apakah akan sama seperti kita berombongan seperti ini atau bagaimana? Itu kan kayak seperti ini kita presentasi, Bapak bisa melihat siapa saja yang mengerjakan, kemudian si A buat, kemudian si B menghapus dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi atau tidak? Kemudian harus bagaimana atau memang sebetulnya tidak terjadi seperti ini? Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, wah, bagus sekali Bu. Berarti kuncinya ada di kebijakan atau di aturan Bapak Ibu. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu mulai membuat pembagian. Misalkan nih, satu kelas Ibu bagi dalam 5 kelompok. Maka Ibu buatkan dulu slide-nya, tuliskan kelompok 1 di slide 1 dan 2. Jadi masing-masing bekerja di slide masing-masing. Tidak ada yang saling tumpang tindih, saling ngapus, saling sikat, saling sikut gitu ya. Itu jadi sebelum Bapak Ibu share linknya, Ibu buatkan dahulu. Misalkan ada 5 kelompok. Satu kelompok dapatnya 2 slide, berarti bikin 10 slide. Tinggal Ibu buatkan judul awalnya, pelajaran apa, kemudian apa. Nah, slide 2 dan 3 untuk kelompok 1. Itu ya, slide 4 dan 5 kelompok 2. Sehingga mereka bisa bisa rapi. Lalu kedua,
Bapak Ibu bisa mereka didiskusikan dengan kelompoknya. Siapa yang mengerjakan apa, jadi supaya tahu ada yang bagian mencari gambar, ada yang bagian kemudian apa menulis konten, ada yang bagian edit, ada yang typo, itu dibagi-bagi lagi dalam tugasnya. Sehingga semua kekhawatiran itu tidak terjadi. Nah, filosofisnya apa? Bahwa ibu secara tidak langsung menerapkan sistem kolaborasi atau kerjasama. Ada yang berbagi tugas, ada yang cari di Google, foto-foto yang bagus, ya, ada yang merapihkan, menyusun layoutnya, ada yang cari backgroundnya, ada yang sebagai konten editornya dan sebagainya. Nah, lalu ketika jamnya selesai, itu berikan aksesnya sampai misalkan jam 5 sore gitu ya, jika memang itu sinkronus ya. Jadi ketika Ibu sampaikan jam 5 sudah Ibu tutup ya, akses untuk mengeditnya ya, sehingga mereka hanya bisa melihat. Nah, setelah jadi selesai, baru Ibu tinggal cek pakai kolom komentar tadi, bisa di blog, ini salah ya, tolong perbaiki. Jadi seperti itu Bu, sistem atau metode penerapannya. Yang saya lakukan seperti itu biasanya. Berikutnya, silahkan. Adin saya, Assalamualaikum. Ya. Silakan. Halo Bagung. Ya. Greget Bagung. Halo sayang. Ini Pak Adin, ternyata saya sih karena punya MGMPS masih anak muda, jadinya agak ketinggalan ini saya mah udah alot bisa. Ya. Ternyata kalau Google Slide itu bisa masuk dari Google Classroom juga ya Pak. Bisa, pernah saya laksanakan, yaitu dijadikan multipurpose atau permainan. Ya. Bisa dijadikan sebagai tugas siswa sekelas. Itu bisa juga ya Pak? Bisa. Karena kata kuncinya Google itu integrasi Bu. Google ini nyambung. Ibu masuk dari slide akan ketemu di aplikasi yang lain. Jadi dia itu satu. Jadi wadahnya di Google Drive. Dia tempat menyimpan semua dokumen di Google Drive. Berarti bisa masuk dari Classroom, bisa juga dari Google Doc gitu ya Pak? Betul. Bisa juga kita langsung buka Google Slide-nya tanpa Classroom. Bisa juga kita lewat Classroom, kita buat penugasan, itu bisa juga. Ya. Terima kasih Pak, rada cerah sedikit. Terima kasih. Okay. Semoga berjalan. Ya, baik. Seperti itu. Mohon ilmunya ya Pak, diperjelaskan itu nanti dari masuk untuk aplikasi ke siswa aja. Jadi nanti di hari kedua Bu ya, di pertemuan kedua. Ya, kan kita membahas tentang media ya, media Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, gimana jadi host. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Silahkan yang lainnya, monggo. Satu lagi penanya. Nah, ini contohnya ya, sudah ada yang hapus nih di slide 1. Adin, Assalamualaikum. Ya. Boleh bertanya lagi? Silahkan, Ibu. Boleh. Tadi kan kita membuat template seperti ini nih, maaf, bukan template, mungkin kita buat slide seperti ini, kemudian kita share kan ke satu kelas misalnya, atau beberapa, mungkin berarti kalau satu kelas, kalau jumlah siswa 20 anak, berarti kan akan banyak. Nah, kemudian kita kan mengajar di beberapa kelas. Betul. Nah, kemungkinan, apakah masih di link yang sama, atau kita harus membuat link baru, jika memang tugasnya sama. Nah, kalau misalkan itu seperti bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Neng. Kalau kelasnya beda, walaupun materi sama, tetap harus dibuat lagi Bu. Jangan ditumpuk-tumpuk, nanti Ibu pusing sendiri nanti. Nah, kita sebetulnya dengan Google itu dimudahkan. Kita tinggal menduplikasi saja. Jadi tinggal kita klik file di sini, dan kita klik buat salinan. Nanti kita tinggal bagian kelas gitu Pak. Ya, saya tinggal klik seluruh presentasi, saya tinggal ganti ujungnya. Misalkan ini namanya ya, presentasi umum, misalkan dikasih kode belakangnya, misalkan 7B. Sekarang ini saya klik OK. Nanti akan terbuat tuh, kita nggak usah bikin lagi. Nanti kita tinggal bagiin ke siswa. Tapi tentunya sebelum yang diisi ya, jadi saat kita membuat bahan slide ini, kita ngajar 7 kelas, A sampai F misalkan. Nah, Ibu buat kopiannya
per kelas masing-masing. Sehingga ketika jamnya tiba, tinggal dibagikan. Oh, jadi pembagiannya berdasarkan waktu ya, kelas diatur gitu ya. Ya, jangan ditumpuk di satu, nanti pusing, nanti akan penuh deh. Ini kelasnya. Beradu kan bisa diposting ganti-ganti Pak Lipat. Iya, iya. Ya, atur nuhun Pak Adin. Iya. Betul. Baik. Nah, yang kedua, ini ada yang lucu nih. Jadi mengunduh aplikasi lagi ya. Hehe, terima kasih. Nah, sebetulnya enaknya Google ini tidak harus di-download Bapak Ibu, karena dia berbasisnya web, aplikasi web. Jadi di handphone pun tetap kita nggak usah nginstal, cukup buka Google Chrome-nya, lalu aktifin mode mode desktop only. Nah, kita tetap bisa mengakses. Desktop only. Ya, desktop only kan ada titik 3 tuh biasanya di ujung. Jadi kita bisa mengakses Google aplikasi tanpa harus kita mendownloadnya. Gitu. Aplikasi apa Pak tadi? Untuk membuka pakai Google Chrome, Bu. Google Chrome. Google Chrome. Ya, di handphone kan ada tuh ya. Itu bisa kita login. Dengan satu handphone. Nah, Bapak Ibu, ada lagi jika pakai Google Drive jadinya harus mengunduh. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mendownload ini ya sebagai gambar juga bisa, sebagai JPEG ya. Jadi mau dijadikan sebuah foto ya yang nanti akan disebarkan seperti ini. Jadi nanti outputnya bisa buat foto, bisa untuk PDF, bisa buat slide juga. Jadi macam-macam. Itu kemudahannya. Yang kedua nih, anggaplah ini saya selesaikan ya. Ini saya selesaikan. Saya akan tutup ya. Saya akan tutup aksesnya. Saya kembali ke yang awal ini ya. Awal nih. Saya tinggal klik dibagikannya. Anggaplah waktunya sudah habis. Saya akan ganti lagi. Saya akan tutup. Dia hanya bisa melihat saja. Nah, saya akan ubah lagi ke grup SMP. Saya klik selesai. Nah, maka Bapak Ibu silakan. Apakah masih ada yang bisa nulis? Enggak. Ada yang bisa nggak? Nggak ada ya? Nah, saya tinggal, misalkan saya mau mengkoreksi nih. Oke, ini salah nih. Ya, saya tinggal blok aja nih ya. Saya kasih komen di sini ya. Saya teks. Tidak boleh. Nah, nanti siswa ketika dia ngecek lagi, wah, saya dapat ini nih, dapat komen nih ya, dapat stabilo nih gitu ya, misalkan seperti itu. Untuk pengembangannya silahkan ya, explore masing-masing, banyak sekali nanti kegunaan Google Slide, bisa buat animasi, bisa juga buat macam-macam ya, bisa buat flashcard dan lain-lain, itu menggunakan aplikasi Master ya, bisa ya. Nah, satu lagi, sebelum waktunya habis, tinggal 8 menit lagi, saya akan menjelaskan membuat video presentasi ya, menggunakan aplikasi Screencastify. Video itu prinsipnya jangan kepanjangan Bapak Ibu. Jangan kepanjangan sampai 1 jam, 10 menit, itu kepanjangan. Bayangkan kalau sebagai siswa, tiba-tiba Bu Agung kirim tugas, tonton video ini ya, lihatnya wah 2 jam, wah anak udah bete duluan itu, udah bosan duluan. Kalau memang materinya panjang, tinggal dipecah-pecah jadi serial ya. Dibagi per maksimal 5 menit. Itu hasil survei saya, belajar saya itu jangan kepanjangan bikin video. Cukup 5 menit, yang penting esensial. Kenapa? Karena nanti saat dia butuh untuk kalau lagi mau ulangan itu gampang, cepat dapat konten-kontennya. Maka buatkan videonya cukup 5 menit. Nah, seperti apa membuatnya? Yang paling mudah adalah menggunakan Screencastify. Menggunakan Screencastify itu seperti kita merekam layar sambil kita ngomong, sambil kita pakai video kita. Nah, saya akan tunjukkan, ini juga aplikasinya gratis, tinggal di-download saja. Syaratnya menggunakan Google Chrome ya, nggak pakai Mozilla, ya nggak pakai Mozilla atau pakai Safari ya, yang pakai Mac. Ya, tuliskan nih Screencastify namanya. Ini tinggal dibuka, ya namanya Screencastify. Silakan buka Google Chrome-nya dan download ya, dan download. Nih saya coba refresh lagi. Nah ini Screencastify ya.
Nanti tinggal ditambahkan ke kolom. Kalau saya kan sudah ada ya, sudah punya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dahulu. Saya akan mendemokan ya. Nah, saya akan mendemokan. Contohnya, saya akan mendemokan. Anggaplah saya itu sudah membuat video presentasi ini ya, isinya ini. Lalu saya mau jadikan video untuk mengajarkan anak saya, untuk jadi content creator lah di YouTube misalkan. Nah, kemudian kita, Bapak Ibu, tinggal klik di sini, di Screencastify-nya. Nah, ini akan tersimpan otomatis di Google Drive kita. Nah, yang pertama, settingan Bapak Ibu menggunakan kedua, apakah hanya browser tab saja yang mau direkam, ataukah semuanya desktop, atau pakai webcam only, ya tinggal pilih. Kalau saya biasanya desktop. Kemudian kita aktifkan mikrofonnya. Kalau Bapak Ibu belum pede menggunakan webcam wajahnya, maka bisa dinonaktifkan seperti ini. Jadi hanya menampilkan layar saja. Tapi ini maksimal 5 menit per video. Untuk jadi lebih itu kita harus membeli, ya harus bayar. Kalau saya memang tidak worth juga lebih dari 5 menit, lebih baik saya buatkan serialnya. Misalkan bab 1 KD 3.5 ada butuh 5 pembahasan ya. Saya bikin 5 video. Satu video 5 menit. Nah, saya contohkan, saya klik record. Oke, nanti kita pilih lagi nih. Kita klik lagi, berarti ini entire screen ya. Semua layar kita rekam. Kita klik lagi, lalu kita klik share. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, dan kita bisa menggunakan papan animasi. Nah, setelah ini kita bisa klik presentasikan. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Dalam video ini, Bapak akan menjelaskan tentang ekosistem tumbuhan. Misalkan seperti itu ya. Lalu tinggal diklik next slide-nya. Ya. Kita pun bisa menggunakan papan atau pulpen ya untuk menggarisbawahi. Kita bisa next slide lagi. Bapak Ibu bisa sambil menjelaskan keseluruhan slide-nya sampai nanti maksimal waktunya 5 menit. Kemudian setelah selesai kita klik stop sharing. Dan dia akan tersimpan otomatis. Nah, akan tersimpan seperti ini. Lalu kita bisa putarkan videonya. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan tentang ekosistem seperti itu tumbuhan. Kita membuat ya. Lalu tinggal diklik next slide. Itu kita membuat video presentasi yang singkat. Papan atau pulpen ya untuk kita bisa membuat yang singkat, yang sederhana menggunakan Screencastify. Di mana dia bisa merekam semua tampilan kita. Lalu kita tinggal langsung publish ke YouTube, publish ke Classroom kita dengan cepat. Jadi kita bikin, kalau kita ada yang mau meng-cut bagian-bagiannya tinggal kita klik di sini, kita trim ya. Kita klik stop. Kita klik stop. Ya, kita bisa merekamnya. Atau bisa kita klik open editor di sini. Nah, setelah ini kita bisa klik open editor, kita bisa memotong bagian depan dan bagian belakang supaya tidak tampil tadi kita membuka-buka aplikasi. Ini contohnya. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu tinggal langsung publish ya. Ini contohnya ya. Kita bisa memotong bagian depan. Kita potong bagian depannya sampai di sini misalkan. Ya. Kemudian bagian belakang juga bisa dipotong. Menyesuaikan supaya bagus tampilannya. Setelah itu baru kita klik export ya untuk menjadi untuk dieksplor ke dalam YouTube atau ke dalam Classroom kita. Itu menggunakan Screencastify. Ini bisa unlimited, bisa bikin banyak video tanpa harus bayar lagi, tapi maksimal durasinya hanya 5 menit saja, tak lebih. Dan memang itu sudah lebih dari cukup Bapak Ibu untuk membuat konten video presentasi. Jadi kita tidak perlu lagi bingung dalam menjelaskan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu silahkan mengeksplor aplikasi yang namanya, saya buka dulu yang layarnya. Aplikasi yang kedua yang namanya Render Forest. Nah, ini animasi yang sangat bagus, keren banget Bapak Ibu. Dan ini kita bisa bikin logo, bisa bikin konten video pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Itu gratis ya, tidak bayar. Kita cuma nanti akan ada muncul semacam watermark-nya ya punya mereka.
Ini contohnya, banyak pilihannya, kita tinggal memilih saja. Animation, mau apa untuk typography, untuk pendidikan juga bisa, ini tinggal dipilih ya, tinggal dipilih. Ini memang butuh apa ya, butuh forum khusus ya untuk mengajarkan ini. Tapi yang jiwa-jiwa mudanya, ya jiwa-jiwa jelajah explore-nya tinggi, bisa tinggal googling, tinggal YouTubing, banyak sekali video tutorialnya untuk membuat video animasi menggunakan ini. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Ini saya coba demokan sedikit. Kita tinggal pilih mau pakai video yang mana ya. Lalu kita pilih mau pakai yang mana, kita klik create. Nah, di sini kita tinggal pilih mau pakai, di sini kita bisa memilih banyak konten ya. Misalkan untuk awal saya pakai yang ini. Ini saya ambil, saya klik insert. Nah, saya tinggal tuliskan teksnya di sini. Hai, nama saya Adin Novaisa. Nanti akan muncul di sini. Ya, kemudian kalau kita mau nambah scene-nya lagi, nah klik lagi di sini. Klik lagi, kita cari yang kedua. Misalkan media yang ini. Nah, kita klik lagi insert. Kita tuliskan lagi di sini. Atau langsung di sini. Misalkan ya, bisa ditambahkan. Nah, nanti ketika selesai, kita bisa banyak nambahin animasi lagi, tinggal kita pilih yang lain lagi. Nanti setelah itu bisa kita langsung diklik preview. Nah, ini ada pilihan ya. Nanti kita ada watermark-nya. Kita tinggal mendownloadnya saja. Kita tinggal login menggunakan akun Google yang Bapak Ibu miliki. Ini contohnya saja, contoh sederhana bagaimana gampangnya membuat video animasi pembelajaran menggunakan Render Forest. Nah, ini sedang diekspor ya videonya, tinggal kita tunggu. Ini memerlukan koneksi ya. Sekali lagi laptopnya tidak usah canggih, nggak perlu pakai VGA ya. Cukup pakai laptop biasa pun, yang penting satu bisa buka internet dan bisa mengakses Google Chrome-nya. Ini sedang mengekspor video animasinya. Itu salah satu contoh 2 video ya di tahap input. Jadi ada video presentasi di mana kita memvideokan presentasi kita, ada video pembelajaran animasi. Kita bisa menggunakan aplikasi ini, Render Forest namanya. Ini juga gratis, kita bisa bikin videonya, tapi kalau mau yang lebih wah lagi kita mesti langganan atau berbayar. Tapi kalau untuk pemula, coba-coba tidak usah beli dulu ya, dicoba manfaatkan yang gratisannya. Jika memang ini membantu, itu tinggal beli. Satu sekolah yang beli gitu ya, supaya nanti semua gurunya bisa jadi content creator. Bisa membuat konten yang nanti Bapak Ibu udah nggak butuh lagi tuh beli-beli atau cari-cari video-video. Nah, ini tinggal kita download ya, atau kita publish. Ini tinggal kita play misalkan. Ini sudah jadi ya videonya. Nah bedanya hanya ada ini, ada watermark-nya ya. Seperti itu. Jadi cepat bikinnya, asal sudah punya konsepnya, punya konten apa yang mau dibuat, udah selesai jadi. Baik, Bapak Ibu, seperti itu karena waktu juga sudah jam 3. Tapi memang jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk 3 penanya lagi. Setelah itu kita close. Kita lanjutkan diskusinya, penugasannya di dalam WA ya. Karena nanti kan ada jam penugasan ya. Nanti akan saya buatkan juga Google Classroom khusus untuk kita, untuk media Bapak Ibu ngumpulin tugas sebagai nanti bukti. Karena nanti akan dapat sertifikat 32 jamnya nyata ya, bukan hoax, bukan fake ya, tapi ini benar fakta. Silakan yang ingin bertanya, monggo. Sebelum kita sudahi pertemuan di sesi pertama, kita akan jumpa lagi di sesi kedua di Jumat yang akan datang. Permisi Pak Anden. Ya, silakan. Permisi Pak Anden. Dengan Ibu. Kalau untuk seperti saat ini, tutorial lewat Zoom ini, ada record rekamannya enggak? Kan kalau kita dengarkan dari Bapak kan cuma sekali. Kalau misalnya kita dengarkan berulang-ulang kan lebih pasti gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Sudah saya rekam, Bu. Nanti akan saya bagikan di grup juga. Terima kasih ya, Pak. Ya, karena saya memahami bahwa
kecepatan kita berbeda-beda. Ada yang cakap nangkap, ada yang koneksinya lambat, sehingga saya lagi ngomong A, terputus, jadi cuma menganggap doang gitu ya. Memahami dengan video itu nanti bisa menjadi solusi buat masing-masing. Berikutnya ada lagi yang mau tanyakan? Maaf Pak, dapat videonya dari mana Pak? Nanti saya share di grup ya, lewat YouTube saya. Silakan nanti di-subscribe ya Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu kalau sudah bisa bikin video, nanti bisa bikin channel YouTube, ya. Bisa dapat uang dari sana kalau sampai 1000 subscriber. Kan Bapak Ibu punya market yang jelas, siswa, ada ratusan siswa, semua subscribe, nonton terus video Bapak Ibu, jadi benefit sendiri buat kita, buat siswa. Ada lagi? Silahkan, jangan ragu untuk bertanya. Setelah ini saya sibuk Bapak Ibu, banyak yang harus saya jawab, kelas-kelas yang lain. Gunakan momentumnya. Silakan Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Mau tanya, bisa nggak pakai laptop buat videonya, tapi pakai Android? Ya. Silakan Bu. Ya, untuk membuat di handphone juga bisa, ya. Membuat di handphone juga bisa. Karena itu berbasisnya web. Jadi kalau yang diinstal itu tidak bisa. Maka mudahnya sebab dia berbasis website, maka dapat diakses di tablet, di handphone, di laptop, di komputer, enaknya gitu ya. Yang penting cuman mungkin bedanya jadi kecil aja layarnya gitu ya, tidak puas gitu. Kalau lebih cocok sih gunakan tablet Bapak Ibu ya, gunakan iPad, gunakan tablet, itu lebih mobile, layarnya luas, baterainya awet. Kalau pakai laptop kan 2 jam, 3 jam ngecas gitu ya. Tapi kalau tablet kan bisa semalaman, bisa seharian. Ya, berikutnya ada lagi? Di chat. Ya, sudah tidak ada ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan materi kita hari ini di bagian input. Menyiapkan konten pembelajaran. Oh, ada Bu Nur Arifah nih mau nanya. Enggak. Tepuk tangan ya. Baik, Bapak Ibu boleh digunakan reaction-nya, tepuk tangannya di Zoom tuh ada kolom reaction ya. Boleh kasih saya tepuk tangan, jempol, jangan hati ya. Boleh juga nangis, boleh juga celebration, ya silahkan digunakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya, semangatnya luar biasa, ada 67 participants. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu tetap bersemangat untuk selalu mengupgrade ya. Karena kalau kita tidak selalu menjadi lebih baik, maka kita menjadi manusia yang merugi, kan ada gitu ya. Kalau kita minimal aja nggak lebih baik, itu jadi rugi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan, jika ada problem, bisa gunakan grup WhatsApp-nya untuk media komunikasi kita, sehingga tetap berjalan pembelajaran kita walaupun modenya offline atau yang saya sebut asinkronus. Saat ini kita sedang sinkronus namanya. Di real time, waktu yang sama, jam yang sama, media yang sama. Tapi kalau kita tutup materi ini, kita lanjut ke WA, maka itu metode asinkronus. Saya jawabnya bisa kapanpun, bisa dari sejam kemudian, 2 jam kemudian. Tetap akan terjawab. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saifuddin, tadi yang membuka kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sayanya sudah di sini belum ya? Jangan Pak, sayanya kapental. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau gitu saya tutup saja karena hostnya juga saya. Jadi saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita foto dulu ya. Kita foto ada 3 halaman nih. Silakan diaktifkan kameranya. Nanti kita lihat siapa yang beruntung duduk di sebelah ibu pengawas dan sebelah saya ya. Semoga dia yang beruntung. Kita siap? Saya di halaman 1 ya. Di halaman 1 foto 1, 2, 3. Oke. Kita ke halaman kedua. Siap, di halaman 2 senyum. 1, 2. Ini ada sinar. Kita ke halaman ada sinar. 3. 1. Siap, 1, 2,
Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya live ya. Sampai jumpa di pertemuan. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.